Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ويا عباد الله قولنا على كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جماعة rahimakumullah. Puji dan syukur atas kesembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat sehingga pada siang hari ini semua kita hadir dengan kesempatan yang berada di samping ini dalam melaksanakan kewajiban kita tentang kalian semua. Mudah-mudahan ini adalah sebuah berkah selalu diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga ini sedang membacakan gerakan kemudian meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sahabat sahabat dan pengikutnya yang beriman, semoga kami semua mendapatkan syafaatnya selama nanti. Amin ya rabbal alamin. Melalui undangan yang mulia ini, saya berwasiat kepada saudara saya juga kepada masyarakat pada umumnya. Mari kita tingkatkan keimanan yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Adapun timbul fadilah sholat subuh berjamaah di masjid. Kaum muslimin dengan sholat Jumat pada malam Jumat sebagai landasan mereka kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Jadikanlah sholat dari sesudah malam tergelincir sampai gerhana malam dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat itu disaksikan oleh mereka. As-Syekh Al-Muhaddits Abdul Qadir Ismail bin Umar atau dikenal dengan Ibnu Katsir dalam tafsirnya Abdul Hasan dengan menukil penjelasan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa ayat di atas adalah dalil wajibnya sholat lima waktu. Kalimat itu syamsi ila ghasaqil lail merujuk kepada sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Sementara waktu Al-Fajr merujuk kepada sholat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut secara khusus sholat subuh karena waktu tersebut merupakan saat para malaikat penjaga malam dan siang hari bertemu. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya malaikat malam hari dan malaikat siang hari silih berganti berjaga untuk kalian dan mereka bersuara di dalam waktu subuh dan asar. Kemudian para malaikat yang bertugas di malam hari naik ke langit, lalu Tuhan berkata dengan kau mengalir tentang kalian bagaimana keadaan hamba-hambaku saat kalian tinggalkan. Mereka menjawab, kami datang mereka sedang mengerjakan sholat dan kami tinggalkan mereka sedang mengerjakan sholat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku dalam jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
merupakan ibadah yang beramal dan ibadah lainnya, karena menjadi sarana mi'rajul mu'minin, yaitu kesempatan seorang mukmin untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Sang Kekasih yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat subuh menjadi sangat istimewa karena waktu tersebut banyak dilalaikan manusia ketika asik menikmati tidurnya. Namun, jika mukmin berhasil menunaikannya, maka Allah Ta'ala melimpahkan banyak hadiah, keberkahan dan rahmat kepadanya. Sholat subuh berjamaah di masjid, meskipun hanya beberapa rakaat saja, namun banyak keistimewaan dan keutamaan di dalamnya. Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan keutamaan-keutamaannya yang antaranya. Pertama, beliau secara khusus menerapkan kaum muslimin yang bangun di waktu fajar dan menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid dengan doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatkanlah umatku selama mereka senang bangun subuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memanfaatkan waktu subuh dengan efektif dan maksimal. Bagi yang berkonsentrasi manusia melalui aktivitasnya, ketika mereka mengawali dengan sholat subuh berjamaah di masjid, maka keberkahan akan senantiasa bersamanya. Kedua, orang mukmin yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka ia akan mendapat pahala seperti halnya melaksanakan sholat semalam penuh. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana disampaikan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Man shalla isya'a fi jama'atin fa'inna qama nisfal lail, wa man shalla al-subha fi jama'atin fa'inna shalla al-laila kullah." Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka dia seperti telah melaksanakan sholat sepermalam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia seperti telah sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim. Seorang pakar hadis, Profesor Khalid bin Usman Asad, menjelaskan hadis di atas bahwa waktu isya dan subuh tingkat kesulitan cukup besar bagi kebanyakan manusia, karena waktu itu adalah saat beristirahat di rumah setelah aktivitas seharian. Karena sebagian besar kesulitan, maka Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar juga. Jamaah sholat Jumat rahimahumullah. Ketiga, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan memperoleh cahaya yang sempurna di hadapan Allah. Seorang mukmin yang berjalan melewati gelapnya malam di kala subuh menjelang menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar gembira kepadanya dengan cahaya yang sempurna di akhirat nanti. Ketika semua akan sangat membutuhkannya dan tidak ada yang mampu memberi cahaya selain cahaya darinya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sampai kalah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan saat gelap menuju masjid bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Keempat, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid terhindar dari sifat-sifat munafik. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidak yang artinya tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafik melainkan sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu bahwa keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan menunaikannya walaupun harus mengikuti dengan. Kelima, mengantarkan umat Islam ke surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal fardaini dakhala jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat fardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, keutamaan sholat subuh juga terdapat pada sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh.
hal ini disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Artinya, 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim dan Ummul Mukminin Aisyah. Saudaraku muslimin yang berbahagia, dari beberapa amalan yang dijelaskan di atas, betapa pentingnya salat subuh berjamaah di masjid. Bagi orang-orang yang mampu menunaikannya dengan istiqomah, maka baginya pahala dan ampunan berlimpah. Sementara bagi yang menyepelekan dan melalaikannya, bagi mereka ancaman di dunia hingga yaumil qiyamah. Dalam hadis keempat di atas diidentikan seperti orang munafik. Semoga kita semua mampu istiqomah menunaikannya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin.